Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yakni hari ke-5 Syawal. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, curahan nikmat yang tidak terhitung. Terlebih nikmat untuk kita senantiasa bisa memperhatikan agama kita dengan kita berusaha untuk memahami agama Allah SWT yang merupakan alamat kebaikan seorang hamba. Ini nikmat yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang, nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang-orang Allah cintai, karena sungguhnya kalau nikmat dunia itu Allah berikan kepada siapapun, cintai atau yang tidak Allah cintai, tapi nikmat agama, ini faham agama, mengamalkan agama, istiqomah di atas agama, itu hanya Allah berikan pada orang-orang tertentu yang Allah cintai. Inna Allah yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti dina ila man ahab, atau kama qala. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada siapapun, baik yang Allah cintai atau yang Allah tidak cintai. Semuanya Allah berikan. Tapi nikmat agama tidak Allah berikan kecuali kepada orang Allah cintai. Sekalian, melanjutkan pembahasan kita dari risalah Asyrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam perkara istiqamah. Kemudian telah kita sampaikan muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh memperhatikan istiqamah, karena istiqamah akan membuahkan buah-buah yang indah di dunia maupun di akhirat. Dan untuk beristiqamah memang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk al-qaidah al-ula, kaidah yang pertama, yaitu al-istiqamatu minatun ilahiyatun wa hibatun rabbaniyatun. Bahwa istiqamah itu adalah yaitu anugerah ilahiyah, pemberian Allah Subhanahu wa taala semata. Adab yang diajarkan oleh Allah kepada kita hendaknya menisbatkan semua nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Karena memang yang kita rasakan, nikmat yang zahir, nikmat yang batin, nikmat dunia, nikmat agama, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah selayaknya kita senantiasa menisbatkan nikmat-nikmat ini semuanya kepada Allah taala. Maka orang yang paling mulia, orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah dengan merasakan semua nikmat-nikmat yang telah dicurahkan Allah kepada kita, sehingga kita senantiasa menisbatkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Semua yang kita terima adalah nikmat, semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menegur seseorang yang mereka merasa telah menghukum, balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Katakanlah, mereka merasa telah memberikan kenikmatan kepada engkau ya Muhammad ya Rasulullah SAW, dengan maksudnya mereka ke dalam Islam. Kata Allah, katakan kepada mereka, balillahu yang kalian tidak memberikan nikmat kepadaku, kalian tidak berjasa kepadaku. Balillah, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang justru berjasa kepada kalian dengan meletakkan keimanan, dengan memberikan keimanan kepada kalian, sehingga kalian bergairah melaksanakan agama, sehingga kalian semangat melaksanakan agama, sehingga dimudahkan untuk melaksanakan agama. Ini semuanya semata-mata adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan menjadikan seorang itu dia ujub dengan perkara tersebut. Ikuti perkataan Syekh Abdul Razak Hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan,
fa fi ayatin katsirah min kitabillah subhanahu wa ta'ala yudhifu Allah azza wa jalla ila nafsi al-hidayata ila siratil mustaqim. Dalam banyak ayat dalam kitab Allah yang Al-Qur'anul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan hidayah kepada dirinya, menyandarkan hidayah ini kepada surat al-mustaqim, menyandarkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa annal amra kullahu biyadi. Semua perkara dan semua perkara itu ada di tangan Allah Ta'ala, ada dalam genggaman Allah Ta'ala. Yang mutlak menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkara total di tangan Allah Ta'ala. Tidak ada campur tangan kalangan manusia atau para makhluk. Mutlak semuanya di tangan Allah Ta'ala. Yahdi ma yasha wa yudhillu ma yasha. Allah memberikan petunjuk kepada orang Allah kendaki. Allah menyesatkan orang Allah kendaki. Semuanya itu dengan ilmu, keadilan, dan hikmah dari Allah SWT. Allah berbuat semuanya dengan ilmu, dengan al-muqsid. Allah dat yang maha tahu, Allah yang maha itu bijak, Allah yang maha adil. Semua di tangan Allah, dan perbuatan Allah berdasarkan ilmu, berdasarkan keadilan Allah dan sikap bijaknya Allah SWT. Sehingga berkaitan dengan perbuatan Allah, la yus'alu amma wa hum yus'alun. Sehingga jangan disebutkan tentang mempertanyakan perbuatan-perbuatan Allah, tapi hendaknya disebutkan menanyakan tentang diri kita, sudah siap ke kita nanti ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada orang Allah kendaki, dan Allah menyesatkan orang Allah kendaki. Dan tentu semuanya bil asbab. Tentu semuanya bil asbab. Allah SWT menciptakan segala sesuatunya dengan sebab-sebab. Hidayah didapatkan seorang juga bil asbab, dengan sebab-sebab. Orang sesat juga diantaranya dengan sebab-sebab. Di antara sebab untuk mendapatkan hidayah, seperti yang Allah sebutkan dalam ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami berikan pada mereka, akan kami tunjukkan mereka ke jalan-jalan kami. Sehingga Ibnu Qayyim menerangkan bahwa orang yang paling besar bagiannya untuk mendapatkan hidayah Allah adalah orang paling besar usahanya untuk mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Orang yang paling keras upayanya untuk mendapatkan hidayah, ini orang yang paling layak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Al-jasa min jinsil amal. Balasan itu sebanding dengan amal yang dia lakukan. Di antaranya adalah di antara cara atau jalan mendapatkan hidayah adalah memiliki kesungguhan untuk menyambut datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah sebagaimana rezeki yang perlu kita cari. Bukan kita tunggu, tapi kita cari. Mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan usaha-usaha, semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyiapkan hati yang bersih dalam rangka untuk menyambut datangnya hidayah Allah Ta'ala. Ini semuanya di antara persiapan untuk dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang sesat itu ada sebab-sebabnya. Seperti di antaranya sebab orang mereka sesat sehingga mereka menolak hidayah. Baik dia yaitu sudah paham hidayah atau dia belum paham hidayah. Di antaranya kebodohan di antaranya. Orang yang bodoh tentang hidayah, sering sekali dia menolak tentang hidayah itu sendiri. Sehingga kebodohan tentang Islam, kebodohan tentang ajaran Islam, sering orang justru menolak ajaran Islam karena kebodohannya, ketidaktahuannya. Berapa banyak orang ketika mereka didakwai untuk mereka menerima Islam, yang dia bodoh tentang Islam, tahunya Islam itu teroris, kejam, itu ganas, tukang membunuh manusia. Itu yang dia tahu, artinya dia bodoh tentang Islam, gambaran dia salah tentang Islam, akhirnya dia tolak hidayah. Ini karena kebodohannya tentang ajaran Islam. Demikian pula terkadang orang melihat Islam itu jorok, cerebrek, kemudian kotor,
kemudian tidak disiplin, kemudian Islam itu igle-igle, akhirnya orang kemudian nggak suka dengan din Islam. Padahal itu bukan ajaran Islam. Itu adalah oknum-oknum orang yang mereka mengaku dirinya Muslim, kemudian melakukan hal yang justru bertentangan dengan ajaran agamanya. Orang melihatnya adalah perilaku orang-orang yang mereka memeluk ajaran Islam. Kalau kita ingin betul-betul melihat pelakunya, sebagaimana Islam yang mengajar, sebagaimana Islam mengajarkan, tentu silahkan lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Lihatlah pribadi Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an yang benar-benar telah direkomendasikan oleh Allah sebagai generasi yang terbaik, manusia terbaik dan generasi terbaik. Adapun melihat umat Islam di zaman kita sekarang ini, maka tidak bisa menjadi tidak representatif, tidak mewakili gambaran tentang ajaran Islam. Karena banyaknya umat Islam yang justru menyelisih ajaran Islam. Justru umat Islam banyak yang mereka melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan nifak, perbuatan maksiat. Ini tidak bisa kita sangkal, tidak bisa kita ingkari. Begitulah kenyataannya di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga kebodohan seorang tentang ajaran agama ini sering membuat dia terhalang dari hidayah. Demikian pula di antaranya sikap sombong. Iblis itu bukan tidak mengerti tentang ajaran Islam. Tidak mengerti tentang perintah Allah Ta'ala. Tahu itu perintah Allah Ta'ala. Tapi sombongnya iblis, aba wastakbara. Iblis karena sombong, dia pun enggan untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Maka kesombongannya telah mengantarkan iblis, dia yaitu mendapatkan murka Allah SWT. Dia kemudian menjadi kafir. Iblis adalah fasik dan kafir, mengingkari ajaran Allah karena kesombongannya. Orang-orang Yahudi, mereka ketika menolak ajaran Islam, ketika menolak kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, bukan karena tidak tahu. Mereka tahu. Bahkan Allah mengatakan orang Yahudi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal ajaran Islam, mereka mengenal kerasulan Rasulullah Muhammad SAW seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Tetapi kenapa mereka menolak? Hasad dan min indi anfusihim. Ada rasa hasad dalam hati mereka, dalam diri mereka, sehingga mereka menolak kebenaran yang didakwahkan Rasulullah SAW. Sehingga bodoh, sombong, hasad, ini sering menjadi sebab menolak ajaran Islam. Demikian pula orang mereka senantiasa mengagungkan warisan leluhur. Sehingga ketika diajak wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, ketika dikatakan pada mereka mari kita yaitu menuju yang Allah turunkan, mengikuti apa yang Allah turunkan, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka di antara perkataan orang yang mereka diajak untuk mengikuti Allah dan Rasulnya ini apa? Ini bal wajadna ali aba'ana. Kami telah mendapat bal nattabi'u ma wajadna ali aba'ana. Kami telah mengikuti apa yang kami dapatkan di kakek moyang kami. Alasannya kakek moyang. Dan ini alasan klasik. Dari zaman dulu kala, Fir'aun, Namrud, kemudian kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Shu'aib, kemudian kaumnya Hud, dan hampir semua rata-rata orang-orang mereka mengingkari ajaran yang diajarkan Nabi itu, selalu mereka beralasan diantaranya karena kakek moyang. Karena yaitu mengikuti warisan leluhur kakek moyang. Termasuk Abu Talib ketika beliau sampai detik-detik terakhirnya tidak mau mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah karena di antaranya adalah pertimbangan celaan masyarakat berkaitan adat leluhur kakek moyangnya. Yang ketika Nabi mengajak Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan hujah kelak di hadapan Allah SWT membela engkau. Tapi Abu Jahal yang waktu itu ada di samping Abu Talib menegaskan dan menekan Abu Talib dengan ucapan, ya Abu Talib, atarqabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau dengan agama para pemirsa, Bapak sekalian? Di antara sebab pula yang menjadikan seorang menolak hidayah itu hubbu dunya,
Kecintaannya kepada dunia. Cinta dunia. Bodoh, sombong, kemudian hasad, kemudian kakek moyang, kemudian cinta dunia. Ini satu dengan sebabnya. Ketika Al-Imam Ibnu Qayyim dialog dengan seorang tokoh Nasrani, sampai tidak ada alasan lagi dia untuk menolak Islam. Kemudian ketika sedang sendirian, Ibnu Qayyim sampaikan, apalagi yang menghalangi engkau untuk menerima ajaran Islam? Katanya diantaranya, saya ini kalau ke suku Himyar, suku Nasrani, mereka betul-betul memuliakan saya. Mereka sangat memuliakan saya. Dan mereka akan sangat berkhidmat kepada dirinya. Dan mereka akan memberikan bayaran yang banyak pada dirinya. Saya ini orang tidak pandai ini Quran. Tidak pandai ini fikih. Kalau kami masuk Islam dan kami tidak pandai ini bekerja. Kalau kami masuk Islam, bisa jadi saya menjadi orang yang minta-minta ke pasar-pasar. Kata Ibnu Qayyim, apa sangat Anda dengan seorang hamba? Apa sangat Anda kepada Allah yang hambanya kemudian dia menerima petunjuknya, mengikuti petunjuknya? Dan seandainya, kata beliau, seandainya Anda harus miskin disebabkan karena menerima hidayah Allah SWT, maka itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan, jauh lebih mulia, lebih mahal dibandingkan dengan apa yang Anda dapatkan di perkara dunia. Sehingga sering sekali dunia menghalangi seorang. Dia sudah tahu tentang benarnya hidayah yang disampaikan oleh ini penyuruh kebenaran. Fir'aun di antara sebab menolak kebenaran juga adalah karena zulman wa uluwan, zalim dan sombong dan angkuh karena kekuasaannya. Heraklius ketika telah mendapatkan penjelasan yang sangat gamblang dari Abu Sufyan tentang semua pertanyaannya yang diajukan kepada Abu Sufyan, maka dia tahu ini nabi yang sesungguhnya. Bahkan dia telah bertekad untuk mendatangi nabi dan bisa membasuh kaki nabi. Saking hormatnya dan saking betul-betul yaitu dia tahu persis tentang kenabian Rasulullah SAW. Akan tapi ketika beliau Heraklius menguji coba atau menguji tazkis kepada para pengikutnya, para pembesarnya, dan mereka protes berat, dia terancam khawatir kehilangan kekuasaannya, maka dia pun ini kembali yaitu dia lebih menolak hidayah dan lebih memilih kekuasaannya dibandingkan dengan dia itu mengambil hidayah. Dunia sering pula menjadi penghalang seorang untuk dia mendapatkan hidayah, menerima hidayah. Maka hidayah ini didapatkan diantaranya dengan cara disari dengan sebab-sebab yang harus dia lakukan, dan hidayah ini tertolak juga dengan sebab-sebab yang mereka miliki. Tetapi hidayah ini mutlak di tangan Allah SWT. Wa biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubal ibad. Dan di tangan Allah hatinya para hamba. Hati para hamba, pusatnya menerima hidayah ini, hati para hamba itu di tangan Allah mutlak. Faman sya'a aqamahu ala sirat, wa man sya'a azaghahu. Jika Allah menghendaki, Allah akan tegakkan dia, kokohkan dia, tegarkan dia di atas sirat, di atas jalan yang lurus. Dan seandainya Allah kehendaki pula, dia akan disimpangkan dari sirat al-mustaqim. Ini kekuasaan mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada yang bisa menghalangi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayatnya yang berbawakan berkaitan dengan masalah ini bahwa hidayah itu di tangan mutlak Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayat di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 66 dan berikutnya. Allah katakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tasbita wa idzal la'atainahum miladuna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, seandainya mereka itu melaksanakan apa yang
dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka itu melaksanakan apa yang dinasihatkan Allah taala, dan semua ajaran Allah adalah mau'izah dari Allah taala. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb kalian. Semua ajaran yang Allah turunkan kepada hambanya ini adalah nasihat Allah kepada hambanya. Seandainya mereka melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakana khairal lahum wa asyadda tasbitan. Sungguh melaksanakan apa yang dinasihatkan Allah itu sebuah kebaikan di awal dan akhirnya. Sebuah kebaikan di awal sampai akhir. Karena Allah tidak memerintahkan, tidak mengajarkan kecuali kebaikan. Dan itu akan menguntungkan manusia. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukan kebaikan agar kalian menjadi orang yang beruntung. Semua yang diperintahkan Allah nggak ada yang buruk. Bahkan semua yang diperintahkan Allah kebaikan dan akan menimbulkan masalah. Dan semua yang dilarang oleh Allah adalah kerusakan. Dan apabila dilaksanakan atau melakukan larangan Allah, maka itu adalah kerusakan. Wa asyadda tasbitan, dan dia akan menjadi kokoh, akan menjadi sabat, akan menjadi tegar. Di antara untuk mendapatkan ketegaran hati. Di antara cara untuk mendapatkan ketegaran hati, apalagi di tengah-tengah zaman fitnah, yang banyak, yang faktor-faktor akan menggelincirkan manusia, maka adalah melaksanakan ajaran Allah Ta'ala. Segera melaksanakan ajaran Allah Ta'ala itu akan menguatkan hati, khususnya dihadapkan pada saat dihadapkan pada fitnah besar, gelombang besar, hal yang sangat akan menggelincirkan manusia. Maka dia akan diteguhkan Allah saat dihadapkan dengan fitnah-fitnah yang akan menggelincirkan. Yaitu dia di hari-harinya pernah senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini akan mewariskan keteguhan hati. Karena hati itu menumbuhkan keteguhan saat-saat, khususnya pada saat-saat dihadapkan dengan sebuah ini fitnah-fitnah yang akan menggelincirkan dirinya. Wa idza atainahum miladunna ajran azima. Dan kalau mereka melaksanakan perintah Allah Ta'ala, pasti Allah akan datangkan pahala yang sangat besar. Allah itu asy-syakur. Allah itu zat yang mensyukuri amalan para hamba. Dan ini merupakan karunia Allah yang sangat luar biasa. Kerentek untuk berbuat baik dan kemampuan untuk berbuat baik, itu semuanya karunia Allah Ta'ala. Tapi ketika manusia melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat. Asyrah ila sab'i mi'atin dhi'fin ila ad'afin katsira. 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Sehingga ini semuanya adalah karunia Allah, semata-mata Allah akan memberikan karunia kepada hambanya tanpa ada kepentingan Allah sama sekali. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah zat yang maha kaya dari segala para makhluknya. Allah tidak membutuhkan apapun dari kalangan para makhluknya. Sehingga Allah akan mensyukuri setiap kebaikan hamba sekecil apapun. Jangan khawatir, Anda berbuat baik dimanapun, baik dilihat manusia atau tidak, maka kebaikan Anda tidak pernah ada yang sia-sia. Allah akan mensyukuri perbuatan hamba. Dan di antara balasan Allah bagi para pelaku kebaikan di dunia, Allah akan berikan hati yang lapang, dada yang lapang, jiwa yang tenang. Ini di antara sebab mereka yaitu melaksanakan kebaikan, dan itu di antara pemberian Allah, balasan Allah kepada orang yang berbuat baik. Demikian pula dia akan selalu diarahkan Allah kepada kebaikan berikutnya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan-kebaikan yang lainnya? Sehingga di antara tanda kebaikan dia diterima Allah Ta'ala, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan di antara tanda kebaikan dia nggak diterima Allah Ta'ala, dia tidak tergerak lagi melakukan kebaikan. Walahadainahum sirata mustaqima. Dan kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Sehingga Allah lah yang menunjuki manusia, bukan manusia yang menunjuki dirinya sendiri. Allah yang menuntun mereka kepada jalan yang lurus, tapi manusia wajib untuk dia menempuh jalan-jalan hidayah. Fal hidayatu ila sirat biyadillahi. Maka hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus,
sehingga manusia betul-betul mereka berjalan atas jalan yang lurus. Itu semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina amanu billah, adapun orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya betul-betul memiliki keyakinan yang lurus, yang benar tentang Allah, bukan sekedar ucapan iman dalam lisannya, karena ucapan lisan semata-mata tidak nancep dalam hatinya, itulah yang dan itu perbuatan orang munafik. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang munafik itu mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Munafikin, orang-orang munafik yang mereka hanya yaitu sibuk di bibir, tetapi hatinya kosong daripada keimanan yang mestinya menancap dalam hati mereka. Wa tasamu bih, lalu dia berpegang teguh dengan jalan-jalan iman, dengan ajaran-ajaran iman, sehingga dia pegangi teguh-teguh, dia pegangi kuat-kuat. Dia betul-betul senantiasa berjalan di atas jalan keimanan. Orang yang mereka beriman dan i'tisam, dan mereka yaitu berpegang teguh dengan yaitu ajaran-ajaran iman, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, akan ini Allah masukkan mereka dalam rahmat dari Allah Ta'ala, dengan rahmat dari Allah Ta'ala. Allah akan masukkan mereka ke dalam kelompok orang yang dirahmati Allah Ta'ala. Wa fadlin, dan Allah akan curahkan keutamaan kepada mereka. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqim, dan Allah akan tunjuki mereka kepada jalannya yang lurus. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan dalam surat Yunus ayat yang 25, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada daris salam. Allah mengajak kepada kampung keselamatan, yaitu surga. Wa yahdi may yasha' ila siratal mustaqim, dan memberikan dan Allah menunjuki orang yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Allah menyuruh manusia untuk masuk ke surga, dan syaitan mengajak koleganya untuk masuk ke neraka. Syaitan yad'u hizbahu ila adabis sa'ir. Adapun syaitan mengajak koleganya itu untuk masuk ke neraka. Kita mau ikut Allah, ajakan Allah, atau mau ikut ajakan syaitan? Ajakan Allah ila dari salam, kampung keselamatan. Keselamatan di dunia, keselamatan di alam barzakh, keselamatan di alam akhirat. Orang mereka yang ikuti jalan Islam itu akan selamat. Dia akan selamat dan sejahtera. Hatinya akan betul-betul merasakan ini di surga. Sehingga ada istilah kata para ulama, ada jannatul dunia, ada jannatul akhirah. Ada surga dunia, ada surga akhirat. Orang mereka betul-betul melaksanakan ajaran Allah, hatinya beriman kepada Allah, hatinya betul-betul mengagungkan Allah, hatinya betul-betul meresap dalam hatinya itu keyakinan tentang sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Itu akan mewariskan jannatul dunia dalam kehidupannya itu. Dia akan menjadi orang sangat tenang, sangat tentram, sangat nyaman, sangat sejahtera. Betul-betul dia merasakan hidupnya bisa berlonggar, berlapang dada, hatinya tidak gundah gulana. Ini jannatul dunia. Jannatul barzakh dan jannatul akhirah, dia merasakan kenikmatan di barzakh dan kenikmatan di akhirat. Ini jannah akhirat, jannah yang langgeng, khalidina fiha. Dan Allah yang menunjuki seorang ke jalan yang lurus. Sehingga carilah hidayah, yaitu dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memegang hidayah, Allah yang mengendalikan hidayah. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Summun, mereka itu tuli. Bukmun, mereka itu buta, yaitu mereka umyun, yaitu bisu. Fitulumat, yang mereka itu berada di kegelapan. Orang mereka mendustakan ayat Allah itu, summun, mereka tuli. Telinganya tidak bisa lagi mendengar ini hakikat kebenaran. Bukmun, lisannya itu nggak bisa lagi mengucapkan kebenaran. Dia tuli, dia bisu, fitulumat, dia dalam kegelapan, sehingga betul-betul tersiksa hidupnya. Dan sungguhnya di dunia sudah menjadi summun bukmun.
Dan mereka itu fi dzulumat. Orang-orang mereka mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, telinganya itu kayak telinga yang tuli, lesannya lesan yang bisu, tidak bisa menyuarakan kebenaran, tidak bisa mengucapkan kebenaran. Kemudian telinganya dia tuli, dia hidupnya itu fi dzulumat, dalam kegelapan, sempit. Waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang mereka berpaling dari petunjuk Allah, maka dia akan merasakan kesempitan hidup, sehingga tidak merasakan kelonggaran dan kenyamanan hati. Dia fi dzulumat, dia dalam kegelapan-kegelapan. Ruwet hidupnya itu, ruwet. Ini gelap, sehingga betul-betul dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tragis, yang sesat, yang betul-betul hanya akan membuat mereka semakin ruwet dan rumit menyelesaikan kehidupan mereka. Berbeda dengan orang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang mereka menerima hidayah, bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar setiap permasalahannya. Allah akan berikan rezeki dari orang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Allah akan berikan ini urusannya itu mudah. Allah akan jadikan urusan itu mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yu'tim lahu ajra. Barang saya bertakwa kepada Allah, Allah akan ampunkan kejelekan, Allah akan hapuskan keburukan-keburukannya, Allah akan lipat gandakan ini pahalanya. Ini semuanya di antara pahala ketakwaan. Hidupnya akan penuh dengan barakah. Walau anna ahlal qura aman wal anna ahlal qura aman wa taqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi. Apabila penduduk suatu negeri itu mereka betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, sehingga hidupnya akan betul-betul barakah, penuh dengan kebaikan, berlimpah ruah dengan kebaikan. Ini kalau mereka bertakwa kepada Allah SWT. Tapi kalau mereka mendustakan ajaran Allah, maka mereka ini kayak binatang, sumun bukmun umyun faum la yarji'un. Mereka ini ulaika kal an'am, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am, mereka kayak binatang ternak, otaknya enggak berfungsi, hatinya enggak berfungsi, matanya enggak berfungsi, telinganya enggak berfungsi, tidak berfungsi untuk mengantarkan keimanan mereka kepada Allah SWT. Hanya kayak binatang, statusnya hanya untuk memenuhi syahwat, hidupnya hanya bergelimang dengan pemenuhan syahwat. May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratal mustaqim. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan dia. Barang siapa yang Allah kehendaki pula, Allah akan jadikan dia itu di atas siratal mustaqim. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah yang memberikan petunjuk kepada orang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. In huwa illa dzikrun lil alamin. Tidak lain Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi seluruh alam. Liman syaa minkum ayastaqim. Bagi orang yang Allah kehendaki di antara kalian akan menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa yasyaallahu rabbul alamin. Barang siapa yang dia ingin di antara kalian, dia akan menempuh jalan yang lurus. Tapi wa ma tasyaun, kalian tidak akan pernah berkehendak untuk menempuh jalan yang lurus illa ayasyaallahu rabbul alamin, kecuali Allah mengendaki, yaitu Allah Rabbul Alamin mengendaki kalian untuk menempuh jalan yang lurus. Boleh katakan wal ayatu fi hadzal makna katsiratun. Ayat dalam perkara ini sangat banyak. Fal hidayatu biyadillah yamunu biha subhanahu wa ta'ala ala ma yasha min ibadih. Maka hidayah itu mutlak di tangan Allah Ta'ala. Allah karuniakan hidayah ini kepada orang Allah kendaki dari kalangan para hambanya, dan Allah tahu persis mana yang layak mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana min awali qawaidil istiqamah wa ususiha at-tawajjuhu as-sadiqu ila Allah fi talabiha li'annaha biyadih. Oleh karena itulah kaidah pertama yang beliau bawakan dalam pembahasan ini, kaidah tentang istiqomah ini. Kaidah pertama tentang istiqomah dan merupakan pondasi dari terwujudnya istiqomah dalam segala perkara adalah at-tawajjuh as-sadiqu ilallah. At-tawajjuh sadiq,
ini betul-betul memiliki kejujuran, bersandar, bertawajuh, berharap kepada Allah SWT dalam mencari hidayah. Betul hatinya sangat bersandar total, tawajuh, dia menghadapkan pada Allah, konsen meminta kepada Allah dengan kejujuran hati bahwa dia menginginkan hidayah sehingga dia merengek-rengek kepada Allah Ta'ala. Karena hidayah di tangan Allah SWT. Wa subhanahu wa ta'ala al-hadi ila sirati mustaqim. Allah adalah al-hadi. Allah adalah zat yang memberikan, menuntun kepada petunjuk pada jalan yang lurus. Wa qad kana aktsaru du'ain Nabi SAW. Dan di antara doa yang sering sekali Nabi ucapkan, doa yang sering Nabi ucapkan adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Waidat yang membolak-balikkan hati, teguhkan, kokohkan, tegarkan hatiku di atas agamamu. Karena hati ini sumiyal qalbu qalban, hati dikatakan hati litakallubihi, karena takallub, gampangnya membolak-balik. Kata orang ini gampang uah. Esok deli, sore tempe, pokoknya bolak-balik yang berubah-ubah. Pagi senang, sore benci. Ini hati sering sekali berubah-ubah. Sedangkan hati ini tempatnya hidayah. Tempatnya hidayah. Maka Nabi minta kepada Allah SWT untuk benar-benar hatinya dikokohkan, diteguhkan di atas hidayah. Karena hati ini pula yang menjadi sentral pemerintahan, pusat pemerintahan. Semua anggota badan itu adalah tinggal nurut manut kepada hati. Kalau hatinya tegar, kokoh, sabat di atas al-haq, maka betul-betul yang lainnya akan juga tegar, kokoh di atas ini kebenaran. Tapi kalau hatinya itu meleot, maka yang lainnya juga akan meleot. Wa hadha huwa sabat alal istiqamah. Dan ini adalah permohonan agar hatinya itu sabat, ini tegar, kokoh di atas sikap istiqamah. Qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, salah satu di antara istri Nabi SAW, Ummu Salamah, qultu, aku katakan ya Rasulullah. Ummu Salamah ini di antaranya dia bekasnya istri Abu Salamah. Ketika wafat Abu Salamah, maka Nabi mengajarkan doa ini, Allahumma inna lillahi wa inna raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minhu. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, mana ada yang lebih baik daripada suamiku. Yang kemudian berikutnya Ummu Salamah diperistri atau dilamar oleh Nabi SAW. Dan Nabi lebih baik pada ini Abu Salamah tentunya. Tapi yang jelas orang yang mereka berdoa dengan doa tersebut ketika kena musibah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Baik yang semisal atau bahkan lebih daripada itu. Bentuknya itu setara dengan yang dia inginkan atau yang lainnya. Yang jelas Allah berikan yang lebih baik bagi dia. Tentu membutuhkan keyakinan dan husnudzonnya kepada Allah SWT. Karena Allah berkaitan dengan sangkaan para hamba. Kalau hamba bersangka baik kepada Allah, pasti akan dapat yang lebih baik. Itu Allah akan berikan kepada dia. Membutuhkan sangkaan hamba kepada Allah SWT. Termasuk Ummu Salamah adalah ketika Nabi di Perjanjian Hudaybiyah, maka betapa sedihnya Nabi ketika Nabi memerintahkan seakan-akan para sahabat tidak segera melaksanakan. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kamu keluar, nggak usah bicara apa-apa, langsung cukur rambut, halul, sembelih hatiunya atau sembelih hewan sembelihnya. Maka Nabi melaksanakan saran Ummu Salamah dan kemudian para sahabat baru kemudian semuanya mengikutinya itu. Ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, awa innal quluba tatakallab. Ya Rasulullah, apakah hati itu berbolak-balik? Kata Nabi, na'am. Ma min khalqillah min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aihi min asabi'illah. Fa insyaallah azza wajal aqamah wa insya'a asagha. Ya, hati itu berbolak-balik. Tidaklah setiap makhluk dari kalangan Bani Adam ini, di kalangan manusia, kecuali hatinya itu ada di antara jari jemari Allah Ta'ala. Jika Allah mengendaki, Allah akan tegarkan di atas
Ini petunjuknya, kalau Allah kehendaki Allah akan simpangkan ini hatinya tersebut. Fal istiqamatu biyadillah, maka istiqamah itu mutlak di tangan Allah Ta'ala. Faman aradaha li nafsih falyatlubha minallah. Barang siapa menghendaki untuk dirinya istiqamah, barang siapa menghendaki istiqamah untuk dirinya, sehingga dirinya tegar, kokoh, sabat di atas jalan Allah Ta'ala, maka mintalah istiqamah itu dari Allah Ta'ala. Carilah istiqamah itu dari Allah Ta'ala. Allah yang punya istiqamah, Allah yang memegang istiqamah, maka carilah istiqamah kepada Allah dengan betul-betul bersandar hatinya, jujur meminta kepada Allah untuk diberikan sikap istiqamah. Wa liyulihha fi soal, agar dia ilhah, yaitu agar dia merengek-rengek dalam meminta kepada Allah. Merengek-rengek, semakin Allah direngek-rengeki, Allah semakin suka. Malam yas'alillah yakhdab alaih. Barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, justru Allah murka kepada hamba tersebut. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maha kaya, al-ghaniyu, al-hamidu. Allah itu zat yang maha kaya, lagi terpuji. Dan hamba ini adalah fakir, fuqara ilallah, kere, mutlak, membutuhkan Allah Ta'ala. Orang yang tidak mau meminta kepada Allah, itu mengesankan dirinya sombong. Merasa tidak butuh kepada Allah SWT. Padahal dia adalah hamba yang dhaif, yang lemah, yang mutlak membutuhkan Allah SWT. Dia sombong karena merasa nggak butuh dengan Allah SWT. Hamba yang paling Allah cintai, yang paling merengek, paling menghinakan diri, paling bersimpuh di hadapan Allah SWT. Dan Allah tidak terasa berat memenuhi kebutuhan hamba apapun yang mereka minta. Sampai Allah gambarkan tentang kemakaian Allah berkaitan dengan pemenuhan permintaan para hamba. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udhilal bahr, atau kama qala. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin, pertama sama yang terakhir, berdiri semuanya di satu lembah, entah berapa triliun jumlahnya manusia dan jin dari pertama sampai terakhir, semuanya minta kepada Allah, semua permintaannya dikabulkan Allah SWT, maka tidaklah berkurang itu kadar kekayaan Allah kecuali seperti berkurangnya jarum yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Air yang nempel di jarum itu ibarat berkurangnya kekayaan Allah Ta'ala. Sama sekali nggak berarti. Maka jangan sampai pernah memiliki pikiran yaitu merasa memberatkan Allah, menyulitkan Allah, kakean minta, kakean jaluk. Kalau minta kepada makhluk ini tercela. Kalau minta kepada makhluk tercela. Perbuatan yang membuat manusia tercela di antara minta-minta kepada makhluk. Tapi minta kepada Allah adalah kemuliaan. Karena hamba yang paling mulia adalah orang yang mereka justru hanya minta kepada Allah SWT. Kalau minta kepada Allah Ta'ala, jangan kepada makhluk. Minta kepada makhluk adalah akan menghinakan dirinya. Kemudian, dalam Sahih Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna su'ilat, Aisyah ditanya tentang ini kalimat, bi ayyi syai'in kana Nabi sallam yaftatihu salatahu minal lail. Dengan apa Nabi membuka salatnya di waktu malam, qiyamul lailnya, doa yang dibaca Nabi di waktu malam itu apa? Qalat, kata Aisyah, idza qama minal lail, apabila Nabi berdiri untuk salat malam, iftataha, Nabi membuka ini salatnya dengan doa, iftataha salatahu, Nabi membuka salatnya dengan doa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatira samawati wal ardi, alimal ghaibi wa syahadah, anta taqumu baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalaftu fihi minal haqqi bi'idnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Allahumma ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang syahadah, yang nampak, yang gaib dan yang nampak. Engkau adalah pemutus segala perkara yang diperselisihkan di antara para hambamu. Tunjukkan aku ya Allah lima ikhtalaftu fi, apa yang kau berselisih dalam perkara itu, minal haqqi, dari al-haq, bi'idnik, dengan izinmu,
Innaka tahdi man tasyau ila siratal mustaqim. Ini kalimat yang penting di sini. Sesungguhnya engkau akan memberikan petunjuk, engkau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kendaki dari para hambamu ke jalan yang lurus. Fahadha kana alaihi salatu wassalam yaquluhu kulla lailatin fi iftitahihi li salatil lail. Ini doa tadi, doa yang Nabi ucapkan setiap malam pada waktu pembukaan salat lail. Yaitu diantaranya kalimat innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Allah yang memberikan petunjuk kepada orang kau kendaki dari kalangan para hambamu, dari orang kau kendaki kepada jalan yang lurus. Wala makan hadat matlab ay soal Allah taala al-hidayah. Dan ketika permintaan ini yang dia cari ini yaitu permintaan kepada Allah tentang hidayah itu a'dhamal matalib wa ajallaha, sebuah permintaan yang paling agung. Karena tanpa hidayah manusia nggak ada artinya sama sekali. Walaupun dia itu orang paling hebat, paling kaya, paling tinggi jabatannya, paling panjang gelarnya, tapi tanpa dia mendapatkan hidayah, maka tidak ada artinya. Maka hidayah itu adalah kenikmatan yang paling besar di antara semua kenikmatan Allah Ta'ala. Kenikmatan yang paling mahal. Dan kesesatan itu adalah yaitu kecelakaan yang paling celaka di antara semua kesengsaraan yang dimiliki oleh para hamba. Sehingga ketika manusia mereka itu berlimpah ruah dengan nikmat Allah, maka nikmat Allah itu tidak akan menjadi bermakna, tidak akan berarti kecuali itu dia berada di atas hidayah Allah Ta'ala. Dia mendapatkan nikmat hidayah. Dan tidak ada kesengsaraan, kebinasaan yang lebih tragis dibandingkan orang mereka terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bersama dia dunia seisinya. Hidayah itu merupakan permohonan yang paling agung. Maka aujaballahu ala ibadi ayas'aluhul hidayah ila siratil mustaqim marrat mutakarrirah fil yaumi wa lailah. Ketika hidayah itu merupakan permintaan yang paling agung, paling utama, paling penting, maka Allah mewajibkan kepada para hambanya untuk meminta hidayah kepada jalan yang lurus berulang kali dalam sehari semalam. Syarat hidayah itu taufik, semuanya kita minta kepada Allah SWT. Kalau ada orang bilang, kok nabimu itu menuntunkan untuk meminta hidayah sehari semalam 17 kali. Apa kami itu memangnya sesat, masih sesat, kok minta hidayah? Bagi orang yang mereka tidak paham tentu menggelisahkan juga pertanyaan ini. Kok minta hidayah terus ya? Apa kita masih sesat, kok minta hidayah terus? Perlu kita pahami, hidayah itu ada dua. Hidayatul irsyad, atau dengan kata lain hidayah ilmu, ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang siratal mustaqim. Yang kedua hidayatul taufik, hidayah ini kecocokan hati untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Pertanyaan, apakah kita sudah merasa sempurna dalam menguasai hidayah Allah, sudah mendapatkan ilmu yang sempurna tentang Islam ini? Sehingga 100% Islam telah kita kuasai? Tentu jawaban orang yang tawadhu dan melihat kenyataan dirinya bahwa terlalu banyak ilmu yang belum kita dapatkan. Kalau begitu, layak nggak setiap hari kita minta kepada Allah supaya mendapatkan ilmu, ditambahkan ilmu, kita diajari ilmu, sehingga mendapatkan hidayah semakin jelas di mata kita tentang kebenaran? Tentu sangat layak. Tentu sangat layak. Yang kedua, tentang apa yang sudah kita ketahui tentang hidayah. Apakah setiap ilmu yang telah kita ketahui itu kita sudah otomatis langsung melaksanakannya, mengamalkannya? Kita sadar sepenuhnya bahwa berapa banyak ilmu yang telah kita dapatkan dan belum kita lakukan. Banyak yang belum sempat kita lakukan atau belum tergerak untuk melakukannya. Sehingga kalau saat ini kita setiap hari minta hidayah agar Allah memberikan taufik kepada kita bisa mengamalkan apa yang kita telah ilmui, sangat layak. Itu tentu sangat layak. Lebih lagi, terkadang orang
hari ini supaya itu mendapatkan taufik untuk melakukan sholat jamaah, semangat baca Quran, semangat bersedekah, belum tentu esok hari dia masih seperti ini pula. Sehingga kalau tiap hari kita meminta hidayah kepada Allah, sangat layak. Sangat layak. Maka kita pun diajarkan oleh Allah, wajibnya kita minta kepada Allah hidayah setiap hari, bahkan 17 kali, agar per detiknya kita ini di atas Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim adalah jalannya orang yang Allah berikan nikmat. Jalannya para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jalannya nabi dan para sahabat, dan para imam mengikuti para sahabat. Orang yang Allah berikan nikmat. Yang dikatakan orang yang paling berhak dikatakan di atas Shiratal Mustaqim adalah orang yang paling faham agama dan paling tepat dalam beramal. Dan tidak ada generasi yang paling faham tentang agama Allah yang diajarkan nabinya dan yang paling tepat dalam beramal melebihi Rasul, melebihi para sahabat Nabi Rasulullah jami'an. Sehingga mereka lah generasi yang paling berhak dikatakan di atas Shiratal Mustaqim. Dengan demikian Allah pun wajibkan kita beragama ini mengikuti jalannya para sahabat, Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi yang paling tidak tertipu dalam menempuh jalan Shiratal Mustaqim. Adapun orang mereka sok pede dengan pikirannya sendiri, dengan gaya pikirannya sendiri, dengan pendapatnya sendiri, dengan pandangannya sendiri. Ini yang sering keblondrok-blondrok. Yang sering keblondrok-blondrok. Contoh seperti di antaranya umpamanya. Nabi katakan, untuk mengangkat kita kepada kemuliaan itu tidak ada cara lain kecuali hatta taju ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini kunci kemenangan, kunci kemuliaan, kunci kejayaan kembali kepada agama. Kembali kepada agama itu artinya apa sih? Kembali memahami agama, lalu mengamalkan isi ajaran agama. Dan ini kegiatan pertama harus yaitu menghidupkan taklim, ini belajar mengajar untuk memahami ajaran Islam. Ini adalah gerakan pondasi yang pertama. Bukan sekedar rapat, adakan action, gerakan, ini bagaimana menyusun kekuatan. Ini gerakan pertama. Tetapi yang kita lihat, khususnya para politikus, mereka ambisinya untuk menguasai jabatan, kemudian meremehkan ilmu. Dianggapnya belajar itu hanya menghambat ini cita-cita mereka untuk segera mewujudkan kekuasaan. Mereka bergerak tanpa akar. Tunggu saat kehancuran kebinasaannya. Dan sudah puluhan tahun teruji. Bagaimana mereka ini selalu gagal, dan seakan-akan tidak bisa mengambil pelajaran dari waktu ke waktu. Tertipu oleh syaitan dan musuh-musuhnya. Seakan-akan mengabaikan apa yang dinasihatkan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kunci itu kembali kepada agama. Dan kembali kepada agama itu, yaitu mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Rasulullah jami'an. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang yang murkai dan bukan jalannya orang sesat. Yang dimurkai Allah Yahudi. Dari sisi mana? Tahu agama tapi nggak mengamalkan agama. Yang sesat Nasrani semangat melaksanakan amal agama tapi tidak berdasarkan ilmu, akhirnya tergelam dalam bid'ah-bid'ah dan kesatan. Dua-duanya adalah sesat. Yang lurus adalah mereka yang faham ilmu dan kemudian beramal sesuai dengan ilmu tersebut. Kalau ba'du ahlil ilmi, berkata sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama mengatakan, yang bagi ayunabbah al-awam ila anna hadha du'a. Hendaknya, yaitu orang-orang awam diingatkan tentang arti pentingnya doa ini. Ketika mengucapkan kalimat, ihdinas siratal mustaqim, hendaknya diingatkan, agar mereka meresapi betul makna kalimat ini. Anta ta'ullaha bihadi da'wa alati aujabaha Allah alik sab'ata asra marrah. Anda ini meminta kepada Allah dengan doa ini yang Allah wajibkan untuk dibaca 17 kali dalam sehari. Fil yaumi walailah bi'adadi rakaat as-salat ma'al maktubah. Sesuai dengan jumlah rakaat salat yang diwajibkan Allah SWT. Bahkan kalau kita melengkapi dengan yang sunnah-sunnah, maka kita bisa membaca doa ini, ya ini puluhan, 20, 30, 40 atau sekian puluh. Kita ulang-ulang doa tersebut. Walihada yang bagi alal muslim ayastas'ira anna hadha doa. Hendaknya selayaknya seorang muslim itu betul-betul
menjiwai doa ini. Betul-betul meresapi doa itu. Merenungi doa itu. Dia itu minta atas keridhaan Allah SWT. Tsumma ra'aitu fil Fatihah. Lalu aku melihat dalam surat Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah aku minta pertolongan. Iyyaka na'budu itu gerakan untuk mengikhlaskan amaliyah ibadahnya total hanya kepada Allah, agar Allah menggerakkan dia beribadah kepada Allah, dan agar Allah memberikan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kemudian dia minta tolong kepada Allah, bahwa dia sadar sepenuhnya untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah. Dia nggak punya modal apa-apa dan tidak akan bisa mewujudkan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala, sehingga merasakan kelemahan dirinya secara totalitas. Waqala, ini umiral abdu bidawami doa illahi subhanahu wa ta'ala bil hidayah ilal istiqamah. Dan beliau mengatakan, hamba diperintahkan Allah terus menerus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta hidayah untuk bisa istiqamah pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa anta matlubun minka an tudawama ala hadha doa Allah al hidayah lil istiqamah. Anda tertuntut untuk terus melangsungkan doa ini, berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta hidayah untuk istiqamah di atas agama Allah Ta'ala. Wa huwa mawjudun fi suratil Fatihah, dan ini ada dalam surat Al-Fatihah. Karena Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Ta'ala idza qara'a qala Allah Ta'ala, dan Al-Hasan Al-Basri beliau ketika membaca ini ayat Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami Allah, lalu istiqamah di atas ucapan imannya, di atas yakni tekad imannya itu, beliau mengucapkan doa Allahumma anta rabbana, ya Allah engkau adalah, Allahumma anta, ya Allah, Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah, ya Allah Rabb kami, rezekikan Tuhan, berikan kepada kami rezeki istiqamah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya yang pertama adalah ini, bahwa hendaknya untuk mewujudkan istiqamah di atas agama Allah itu bersandar total hati kita kepada Allah, untuk yaitu Allah mencurahkan hidayah kepada dia. Tentu yang namanya doa diiringi dengan ikhtiar, sehingga dia menempuh sebab yang akan mengantarkan dia mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Datang ke majelis taklim, bertanya kepada ulama, mempelajari agama, kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal yang akan menjauhkan dari jalan hidayah, mendekat pada orang-orang yang saleh, mereka telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Harus ada gerakan, yaitu menempuh sebab. Demikian Bapak sekalian, semoga manfaat. Ini bab yang pertama yang kita pelajari dari pembahasan tentang yakni istiqamah. Kaidah pertama, bahwa istiqamah itu semata-mata nikmat, minnatun ilahiyah, wahibatun rabbaniyah, semata-mata pemberian Allah Ta'ala, sehingga mintalah kepada Allah nikmat istiqamah ini. Semoga manfaat, dan kalau kurang minta maaf. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana agar terhindar dari azab kubur? Bagaimana agar terhindar dari azab kubur? Azab kubur itu punya sebab-sebab. Di antara sebab-sebab azab kubur itu, yang paling utama adalah ketidakmampuan mengucapkan atau menjawab pertanyaan malaikat, yaitu man rabbuk, wa man dinuk, wa man nabiyuk. Untuk bisa menjawab pertanyaan siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, itu nggak cukup dengan ucapan di dunia Allah Tuhanku, agamaku Islam, Muhammad al-Nabiku, tapi mesti mewujudkan tuntutan bertauhid, mewujudkan tuntutan mengikuti ajaran Islam, mewujudkan tuntutan untuk mengikuti Nabi atau ittiba kepada Nabi. Bukti bahwa orang yang sekedar mengucapkan nggak bermanfaat ucapannya di kuburan ada orang munafik. Orang munafik sangat lihai mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Tapi orang munafik termasuk yang teradab di kuburan karena tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Satu. Yang kedua, di antaranya lagi, Nabi menyebutkan tentang beberapa sebab adab kubur. Yaitu di antaranya adalah kencing dan tidak
dia membersihkan kencingnya, kemudian menjadi orang namimah, adu domba, cucuan. Ini penyebab azab kubur yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis. Kemudian juga hadis yang panjang Nabi sebutkan juga beberapa orang yang mereka terhadap di kuburan. Itu diantaranya adalah pezina, kemudian orang yang mereka baca Quran dan tidak melaksanakan isi kandungannya, kemudian pemakan riba, orang yang berdusta menyebarkan kedustaan, berbohong. Ini termasuk yang Nabi sebutkan tentang orang yang diadab di kuburan. Dan itu akan berlangsung waktu yang Allah tentukan, azab yang mereka rasakan di kuburan. Sehingga kalau kita ingin terhindar dari kubur, yang di adab kubur, yang pertama adalah bagaimana betul-betul kita yaitu memperhatikan sisi tauhid kita. So, ini adalah merupakan faktor yang pertama. Dan bagaimana kita wujudkan ini 3 pertanyaan tadi, mentauhidkan Allah, mengikuti ajaran Islam, menjadikan betul-betul ittiba para nabi. Ini ada yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Kemudian menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyebabkannya teradab di kuburan. Seperti tadi kita kencing dan bersuci, yang sampai kita terkena najis kencing kita. Kemudian bagaimana kita tidak suka menjadi orang yang namam, orang yang suka ngadu domba satu dan yang lainnya, tumbak cucuan kata orang Jawa, yang sampai kita juga menjadi pelaku perzinaan, kemudian yaitu tidak melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan dalam Al-Quran. Kemudian yang sampai kita menjadi orang yang suka menebar kedustaan kemana-mana, pemakan riba, lintah darat. Ini adalah termasuk yang menyebabkan azab kubur. Hindari itu semuanya, insya Allah Allah selamatkan dari azab kubur. Dan tentu jangan lupa berdoa kepada Allah. Sebagaimana setiap tahiyat kita diajarkan doa berlindung min adabil qabri, dari azab kubur. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum, bagaimana jika bertaubat berulang kali, apakah masih bisa diterima dan diampuni? Apa termasuk orang munafik? Nabi SAW sebutkan, ini ada Allah yang mereka ini melakukan dosa, kemudian beristighfar, bertaubat pada Allah Ta'ala, Allah terima. Berdosa lagi, bertaubat lagi, Allah terima. Terus sampai dia, Allah tidak akan pernah bosan menerima taubatnya seorang hamba. Ya, ini selama ini betul-betul mereka bertaubat yang nasuha kepada Allah Ta'ala. Yang penting taubat itu bukan main-main. Soal terjerumus lagi itu faktor lain, tapi yang penting taubat itu bukan main-main. Taubat itu syaratnya satu, ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Kedua, dia menyesal dengan perbuatannya itu. Yang ketiga, dia tinggalkan perbuatannya itu. Yang keempat, dia berazam tidak mengulanginya. Yang kelima, ini dilakukan di waktu diterimanya taubat. Kemudian yang keenam, kalau berkaitan dengan haknya anak Adam, mesti dia mengembalikan haknya. Taubat berulang kali itu kalau dia betul serius, taubatnya akan Allah terima. Tapi jangan sampai dia main-main. Khawatir Allah pun tahu mana yang serius, mana yang main-main. Nanti khawatir dia masuk orang yang justru Allah tutup hatinya, nggak punya kerentak lagi untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustadz, bagaimana caranya untuk kita bisa menyesali atas dosa-dosa yang kita perbuat, dan bagaimana caranya untuk kita bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah? Jazakumullah khairan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Menyesal ini kalau dia merasakan apa yang dia lakukan itu sangat merugikan dia. Dan penyesalan itu nggak akan tumbuh bagi orang yang tidak punya keyakinan akhirat. Kalau dia tahu bahwasanya perbuatan dia itu membuat dia itu celaka, contoh umpamanya karena kecerobohan dia dalam bekerja, lalu dia dipecat dari pekerjaan itu, nyesel dia, pasti akan nyesel. Ini karena dampaknya jelas. Oh, saya dipecat dari pekerjaan, gaji saya hilang, sehingga saya menjadi penganggur. Ini akan nyesel dengan perbuatannya itu. Kenapa dia ceroboh akan perbuatan tersebut? Sehingga penyesalan itu hanya akan dimiliki oleh orang yang mereka itu betul-betul tertanam keyakinan tentang kampung akhirat. Semakin dia kuat tertanamnya tentang kampung akhirat, semakin dia memiliki penyesalan yang sangat tinggi. Dan semakin kuat keimanan dia kepada Allah, semakin dia malu kepada Allah Ta'ala, dan semakin betul-betul dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang yang mereka ini gara-gara maksiatnya, bahkan Allah masuk dengan amal taatnya itu merasa
sombong, merasa angkuh, dia merasa hebat dirinya, lupa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ubudiyah adalah pengalaman merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, untuk bisa menyesal itu mesti faham tertanam hatinya pengagungan kepada Allah dan dia tahu tingkat kerugian dari perbuatan yang dia lakukan itu. Itu dia akan menyesal. Kalau dia melakukan perbuatan maksiatnya itu dia pandang kayak kehilangan debu, maka dia nggak akan nyesal. Kehilangan sesuatu yang remeh. Kemudian adapun bagaimana tadi yang kedua apa tadi berikutnya? Khusyuk. Khusyuk sendiri itu artinya khosyah dan sukun. Khusyuk itu artinya diantaranya sukun, tenang. Hatinya bisa tenang, ini betul-betul tenang, nyaman, tenang, khusyuk. Dan khusyuk dan kedua khosyah, takut. Ada rasa takut. Orang yang salatnya khusyuk diantara ditandai dengan tenangnya salat tersebut. Walaupun orang yang tenang salatnya belum tentu dia khusyuk. Ada orang tenang, anteng, delendeng, ternyata dia ngelamun, sama sekali nggak ada khusyuknya. Tapi kalau dia khusyuk, pasti dia akan tenang. Kemudian, khosyah ada rasa takut. Rasa takut ini disebabkan karena dia memahami tentang keagungan Allah SWT. Maka kalimat yang sangat sering tidak difahami setiap kita dalam sholat, ucapan yang paling banyak kita ucapkan dalam sholat itu adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi ucapan ini seakan-akan itu hilang begitu saja tanpa makna. Kalau dia bisa memahami makna Allahu Akbar, Allah agung di atas segala-galanya, lebih agung dari pangkatnya, kedudukannya, hartanya, keluarganya, dan segala-galanya, sehingga dia agungkan Allah SWT, maka dia akan bisa khusyuk. Kalau tidak, susah untuk dia khusyuk. Termasuk untuk khusyuk itu diantaranya hatinya jangan disibukkan dengan urusan dunia. Ketika dia mau sholat, malah dia membuat kesibukan dunia. Itu akan ngerecoki, syaitan akan menjadikan untuk kemudian masuk ke dalam hati dia. Orang sholat, nongkrong kencaret namanya. Nanti ketika sholat, syaitan masuk ke kencaretmu meledak, kompormu meledak, rumahmu kopong. Ini bisa membuat sholat buyar dan gak karuan. Allah Ta'ala alam bisawab. Bismillah, Ustadz beri nasihat untuk akhwat yang ingin taruh. Pertama, ta'aruf kalau bisa jangan langsung lewat media. Jadi maksudnya lewat orang ketiga yang bisa amanah, dipercaya, sehingga tidak liar ta'arufnya, sehingga terkendali. Dan tentu keduanya membutuhkan ini ketakwaan kepada Allah SWT. Intinya jangan langsung kalau ta'aruf, kalau bisa dengan orang ketiga yang kira-kira bisa kita percaya dan betul bisa mengantarkan kita kepada kebaikan yang hakiki. Dan jangan ta'aruf langsung pada yang bersangkutan, syaitan akan bisa masuk, atau akan bisa masuk nanti bab khalwat, sehingga akan bisa itu mengantarkan kepada keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, minta nasihatnya buat saya yang ingin memulai menghafal Quran. Jazakumullah khair. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah niatkan ikhlas karena Allah SWT. Sehingga menghafalnya karena Allah, bukan karena atau bukan untuk mencari sesuatu dari perkara dunia. Untuk mencari kemuliaan insya Allah Ta'ala. Yang kedua, bersihkan hati. Ini artinya dibersihkan dari kotoran-kotoran maksiat, karena maksiat itu akan menghalangi ini buruknya, akan menjadikan buruknya hafalan. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika datang pada gurunya, Waqi' syaqautu ila Waqi' min su'il hifdzi. Aku keluhkan tentang buruknya hafalanku kepada Imam Waqi'. Farsadani antarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' menasihatkan kepadaku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Farsadani, beliau menasihatkan kepadaku ini ila tarkil ma'asi, agar aku meninggalkan perbuatan maksiat. Karena ilmu telah cahaya, al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, Allah tidak akan meletakkan cahaya pada hati yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga yang penting punya azam yang kuat, istiqomah. Kemudian metodenya bisa baca buku-buku yang mengajarkan metode Al-Quran. Di antaranya para ulama, sebagian mereka mengajarkan ini ulang per ayat itu sampai 10, 20, pokoknya sampai betul-betul ngelotok, kemudian baru pindah pada ayat berikutnya. Demikian ulang lagi 10, 20 kali sampai ngelotok, kemudian pindah ayat berikutnya. Demikian sehingga hafalannya bisa menjadi mungkin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita mengatasi keimanan yang naik turun, terkadang pun ngedrop keimanan?
Ya iman itu memang yazid wa yanqus. Dan yazidnya itu ada sebabnya, yanqusnya ada sebabnya. Bisa bertambahnya iman dengan sebab. Di antaranya sebabnya adalah yang pertama adalah ilmu. Dan ilmu itu di antaranya berkaitan dengan ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasulnya, ilmu mengenal agamanya, kemudian ilmu tentang mahasin dinul Islam, merenungi tentang keindahan ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk melakukan setiap apa yang telah kita ketahui, yang kita amalkan, sehingga itu akan menguatkan dan menaikkan iman. Kemudian yang ketiga, yakni jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar Allah menguatkan, mengokohkan hatinya, imannya, sebagaimana doa yang tadi kita setelah sebutkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan ngedropnya iman pun juga dengan sebab-sebab yang banyak. Pertama, sebab dari dalam diri kita, bodoh, lalai, melakukan perbuatan maksiat. Kemudian ini adalah termasuk faktor-faktor dalam diri kita ini. Bodohnya kita tentang agama, tidak mau belajar, tidak mau diajak pengajian, kemudian kita tenggelam dalam kelalaian, kemudian kita yaitu tenggelam dalam perbuatan maksiat. Kemudian faktor lainnya lagi setan, fitnah dunia, kemudian teman yang buruk. Setan akan membisikkan keburukan-keburukan. Kemudian teman yang buruk akan mengajak kepada perkara-perkara yang buruk, akan sangat berdampak. Kemudian fitnah dunia, berangan-angan panjang tentang dunia, sehingga dia terseret-seret terus tentang dunia, sampai nggak sempat dia memperhatikan agama dia. Ini faktor membuat iman kita ini drop turun. Sehingga kalau kita ingin tetap jaga, ya jagalah dari itu semuanya. Ya hal itu tadi. Silakan baca bukunya Syabtul Razak. Ini Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsani. Sebab-sebab naik dan turunnya keimanan. Pasal surutnya keimanan. Silakan baca, ada terjemahnya. Insya Allah bermanfaat. Bagaimana Ustadz istiqomah di lingkungan sekolah umum yang di sana banyak sekali fitnah? Ya, pertama bekali dia dengan ini ilmu agama, sehingga betul-betul bisa memilahkan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, berkawanlah dengan kawan-kawan yang baik. Di antara komunitas yang ada di sekolah itu ada orang yang baik, maka berkawanlah dengan mereka. Kemudian intensifkan dengan mereka itu belajar agama, datang ke majelis taklim, kemudian berkomunitas dengan para ustadz, suka datang ke majelis para ustadz. Kemudian itu jangan lupa tentunya adalah yaitu dari teman-teman yang buruk. Teman-teman yang buruk baik lewat media atau lewat kontak langsung, itu hindari teman-teman yang buruk sehingga terjaga pertemanan, terjaga pikirannya, hatinya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda atau kita semuanya di lingkungan fitnah seperti itu, maka pandai-pandai membawakan diri sehingga selamat dari banyak fitnah yang ada di sekitar kita. Demikian, kita cukupkan sekian, cukup manfaat, dan semoga kita diberikan keberkahan Allah Ta'ala, waktu kita, umur kita, amal kita, sehingga kita senantiasa dalam kebaikan dan diberikan istiqamah sampai akhir hayat kita, kemudian husnul khatimah. Jazakumullah khairan. Minta maaf atas segala kurangnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.